dari kelompok 4 akan menyampaikan salah satu contoh kasus di bidang sosial. Never let the simp hit 'em mess up my holiday. Something about your eyes, it hit me by surprise. Shit, feeling hella strong. If you with it, then you got it. I've been waiting up, nothing up but your... Topik apa saja yang akan dibahas? Topik yang akan dibahas yaitu penjelasan terkait bidang sosial, contoh kasus yang muncul dalam bidang sosial, faktor penyebab adanya kasus tersebut, dampak yang timbul akibat kasus tersebut, dan yang terakhir yaitu pendapat kelompok. Penjelasan terkait bidang sosial. Bidang sosial itu apa sih? Bidang sosial merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjadi asal untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Ancaman di bidang sosial budaya dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Berbagai isu tersebut menjadi titik pangkal munculnya permasalahan seperti separatisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor-faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi termasuk penyebab masalah sosial terbesar, karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Contoh faktor ekonomi yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. 2. Faktor budaya. Perbedaan kebudayaan bisa memicu pelanggaran norma, nilai, dan kepentingan sosial masyarakat. Contoh faktor budaya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, pernikahan dini, eksploitasi lingkungan, perceraian, diskriminasi, dan masih banyak lagi. 3. Faktor biologis. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial faktor biologis seperti penyakit menular dan masalah endemis. 4. Faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Masalah sosial faktor psikologis seperti penyakit saraf, gangguan jiwa, tekanan batin, dan ketidaksejahteraan jiwa. 5. Faktor geografis. Dipengaruhi oleh kondisi iklim dan potensi bencana. Masalah sosial faktor geografis seperti iklim dan cuaca yang kurang baik menyebabkan produktivitas menurun. Tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Misalnya, tidak ada tanah yang subur, mineral, dan air yang cukup. 6. Faktor demografis. Pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk, kelahiran, dan kematian. Faktor-faktor yang terdapat dalam struktur penduduk dan perkembangannya, seperti jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan, dan sebagainya. Ada beberapa dampak yang muncul akibat adanya masalah di bidang sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi sebab sekaligus dampak masalah sosial, karena kondisi kemiskinan yang memaksa tersebut membuat mereka berkumpul membentuk pemukiman di tanah-tanah pinggiran yang kumuh dan tak terawat. 2. Kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan terjadi karena adanya perubahan sosial atau ekonomi, masalah kependudukan, kesulitan ekonomi, pemerintahan yang lemah, dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta gangguan kesehatan mental dan juga pola asuh yang keliru. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Perpecahan ini muncul karena anggota di dalam keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan, minimal keutuhan sebagai keluarga. Yang keempat, masalah generasi muda. Contohnya, konsumsi minuman keras dan narkoba, seks bebas, geng motor yang melakukan pembegalan, tawuran, perjudian, dan lain-lain. Yang kelima, perang. Perang memiliki efek jangka panjang seperti korban nyawa, trauma, rusaknya fasilitas umum, balas dendam, dan retaknya hubungan sosial. Yang keenam, masalah penduduk.
Permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perkembangan penduduk tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang ketujuh, kebodohan. Kebodohan merupakan dampak permasalahan sosial karena belum terselesaikannya masalah ekonomi dan budaya. Apa ya contoh kasus dalam bidang sosial? Meski menuai banyak hujatan lantaran dinilai sebagai aksi mengemis online, aktivitas pembuatan video konten ini ternyata terus dilakukan. Rabu pagi, para pemain yang merupakan nenek-nenek tersebut telah mengantre untuk direkam di sebuah rumah sederhana di Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka mengaku tergiur dengan pekerjaan yang hanya menggayung air 1-2 jam di depan kamera bisa menghasilkan banyak uang. Kasus mandi lumpur yang dilakukan oleh Nenek Sari. Fenomena ini kapan dan di mana? Fenomena ini terjadi ketika maraknya live TikTok mandi lumpur. Kejadian ini terjadi di Desa Setanggor, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kronologi kejadiannya? Fenomena live TikTok mandi lumpur ini berawal dari ramainya konten-konten TikTok yang menggait penonton dengan melakukan kegiatan ekstrim dan tak wajar, mulai dari berendam di air hingga mandi lumpur. Mereka memanfaatkan figur GIF yang ada di TikTok. GIF tersebut dapat ditukarkan menjadi uang. Semakin banyak GIF yang dia dapatkan, semakin banyak uang yang dapat dicairkan. Nenek Layar Sari, 55 tahun, warga desa Stanggar, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengaku bergabung dengan pemilik TikTok Sultan Intan untuk melakukan aksi mandi lumpur. Bermodalkan kolam kecil berukuran 1,5 meter x 1 meter, Nenek Sari melakukan live TikTok dengan mengguyurkan air lumpur ke badannya. Hal itu biasanya dilakukan selama 2 jam hingga menggigil kedinginan. Jika dilihat dari pendapat mencangkul di sawah, uang hasil mandi lumpur itu jauh lebih besar. Hal itu yang mendorong Nenek Sari rela melakukan mandi lumpur meski badannya dingin hingga menggigil. Ia mengaku mandi lumpur live ini adalah murni keinginannya sendiri. Ia membagi 2 hasil live TikTok tersebut. Sultan, pemilik akun, dapat setengah, saya dapat setengah, kata Nenek Sari. Nenek Sari membantah anggapan sebagian orang bahwa mandi lumpur live di TikTok adalah pekerjaan mengemis gaya baru. Nenek Sari mengaku hasil uang live di TikTok itu dipakainya untuk biaya hidup bersama keluarga, termasuk keperluan sekolah anak, membayar utang, dan keperluan dapur rumah tangga. Sari mengaku bisa menghentikan pekerjaannya mandi lumpur live di TikTok dengan syarat semua biaya hidupnya ditanggung pemerintah. Konten nenek mandi lumpur itu dinilai kejam hingga membuat gaduh masyarakat Indonesia. Meski demikian, belum ditemukan unsur pidana dalam konten TikTok mandi lumpur tersebut. Namun, Bupati menilai pekerjaan itu tidak pantas dilakukan. Ia berharap Nenek Sari mencari pekerjaan lain yang mengedepankan etika. Apa faktor yang menyebabkan munculnya kasus tersebut? Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Nenek Sari mengaku uang hasil live di TikTok itu dipakainya untuk biaya hidup bersama keluarganya, termasuk keperluan sekolah anak, bayar utang, dan keperluan dapur rumah tangga. Yang kedua, faktor biologis, yaitu kondisi kesehatan. Usia Nenek Sari yang sudah memasuki usia lansia membuat kondisi kesehatannya pun tidak sekuat saat ia masih muda. Sehingga ia mengaku dengan membuat konten mandi lumpur ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan mencangkul di sawah. Karena jika dilihat dari pendapatan mencangkul di sawah, uang hasil mandi lumpur itu jauh lebih besar. Apa dampak yang timbul dari adanya kasus tersebut? Yang pertama, semakin banyak pengangguran. Yang kedua, berkurangnya masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap. Yang ketiga, semakin banyak masyarakat yang mengemis secara online. Yang terakhir, mencetuskan budaya malas yang mengharapkan belas kasihan orang lain. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Pemerintah sendiri melalui Kementerian Sosial menerbitkan surat edaran untuk menertibkan orang-orang yang mengemis secara online. Surat tersebut bernomor SE nomor 2 tahun 2023. Penertiban kegiatan eksploitasi dan atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia
anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya. Kebijakan itu ditujukan kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk menindak fenomena pengemis online yang marak di aplikasi TikTok. Di bagian lain, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri, akan menutup lokasi pembuatan konten mandi lumpur live di TikTok. Penutupan lokasi itu dilakukan karena aksi Nenek Sari sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan wirausaha bagi Nenek Layar Sari. Paket bantuan usaha ternak ayam petelur itu diberikan langsung ke rumah Nenek Sari yang beralamat di Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Waraningsung juga mengatakan bantuan dari pemerintah itu diberikan agar keluarga Nenek Sari bisa membangun usaha, sehingga tak perlu lagi melakukan aksi mandi lumpur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biar ada usaha yang dilakukan dan tidak lagi menjadi pemeran mandi lumpur, katanya. Pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Jumardiansah, mengatakan, selain mendapat bantuan untuk membangun usaha, keluarga Nenek Sari juga mendapat bantuan perlengkapan rumah, termasuk tempat tidur dan karpet. Terus, apa pendapat kita terkait kasus tersebut? Untuk pendapat kelompok kami, ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memahami dan mewujudkan keadilan, kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Tanggapan kepada platform. Dengan maraknya kejadian tersebut, platform media sosial khususnya TikTok seharusnya memberikan aturan yang lebih ketat terhadap kontennya. Sebab, jika dibiarkan, platform tersebut bisa dipenuhi konten yang tidak bermutu. Saran untuk para pelajar Indonesia. Para pelajar diharapkan lebih bijak dalam memakai media sosial dengan contoh di dalam kasus ini tidak memberi berupa gift kepada pelaku. Karena jika kita memberi secara tidak langsung, kita mendukung kasus ancaman sosial ini. Rajin belajar dan menjadi siswa yang berprestasi agar di masa yang akan datang dapat mengurangi kemiskinan dan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, tanggapan apa yang perlu kita berikan kepada pemerintah berkaitan dengan kasus tersebut? Yang pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengembangkan industri kecil di pedesaan. Yang kedua, pemerintah hendaknya terus memeratakan pembangunan dan mencegah terjadinya arus urbanisasi. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal tenaga kerja. Yang sebelumnya sudah ada, diberikan pembinaan yang lebih intens untuk kemudian dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Demikian agar mereka mempunyai daya saing dengan tenaga kerja lainnya. Yang keempat, pemerintah hendaknya terus menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat, dapat mengurangi resiko terjadinya permasalahan sosial. Bukan hanya itu, nilai-nilai moral dan agama dapat memperkuat iman seseorang sehingga jauh dari tindak kejahatan. 5. Memberikan bantuan asuransi kesehatan. Kesehatan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena sangat penting dalam membangun suatu negara. Selain itu, masyarakat yang sehat menggambarkan bahwa negara itu jauh dari permasalahan sosial. 6. Memberikan dana bantuan operasi sekolah atau BOS kepada siswa. Bantuan BOS ini dapat memberikan keringanan pada siswa-siswa yang tidak mampu dapat bersekolah. Semakin banyak siswa-siswa yang dapat sekolah, maka kualitas pendidikan semakin baik. Yang ketujuh, memberikan program beasiswa. Tidak sedikit orang yang sangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki biaya sehingga orang tersebut tidak bisa mendapatkan ilmu yang sudah diidam-idamkan. Oleh karena itu, dengan memberikan program beasiswa bagi seseorang yang punya keahlian khusus, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi merupakan salah satu tanda akan memunculnya permasalahan sosial. Oleh karena itu, dengan memberikan BLT, masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan merasa sedikit terbantu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi